Sebenarnya Ustadz, antara jamak qashar dengan jamak itu sendiri, itu berbeda atau sama Sholatnya Ustadz? duduk. Iya, yang paling abdul itu sebenarnya cara sholat di pesawat itu seperti apa, Ustaz? Tayamum atau memaksakan berwuduk di kamar mandi pesawat gitu, Ustaz? Apa sholat sendiri gitu deh. Iya. Mana lebih baik dia? Apakah kita mengikuti mereka atau kita membuat jamaah sendiri? Karena kan mana lebih baik? Karena kan kondisi ini cuacanya dingin nih, San. Apakah kita mengambil amannya aja, misalnya satu karena dengan kondisi dingin, atau kita menggenapkan jadi tiga, San? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak saudara kita Ustadz dalam perjalanan nih Ustadz, safar Ustadz. Nah, kan familiar Ustadz dengan kata jamak qashar Ustadz. Nah, sebenarnya Ustadz, antara jamak qashar dengan jamak itu sendiri, itu berbeda atau sama Ustadz? Iya. Memang kita banyak mendengar kaum muslimin bilang jamak qashar. Namun sebagian kaum muslimin itu salah memahami, seakan-akan jamak dengan qashar itu sebuah kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Padahal jamak itu adalah perkara sendiri dan qashar itu adalah perkara sendiri. Ya, kalau jamak dia memiliki sebab-sebab, di antara sebabnya sakit, hujan, pokoknya masyaqqah, yaitu kesulitan. Ya, kesulitan, dan tidak harus safar. Tidak harus safar. Sedangkan qashar dia syaratnya adalah harus safar. Seseorang boleh melakukan qashar yaitu 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu harus dengan safar. Maka dua hal yang berbeda. Ya, namun terkadang kaum muslimin boleh melakukan hanya jamak saja, yaitu tatkala tidak safar, seperti dalam kondisi sakit, di rumah sakit, sedangkan jarak antara rumah dengan rumah sakit tidak sampai kepada safar, maka silakan jamak saja, tapi jangan dikosor. Nah, jangan dikosor. Dan kalau seandainya dia safar, maka silahkan dia mengkosor, dan kalau dia ingin menggabungkan maka dibolehkan, maka jadilah namanya jamak kosor, begitu. Wallahu a'lam. Ustaz, apa Ustaz? Ana ada pertanyaan juga nih, Ustaz. Masih terkait safar juga nih, Ustaz. Biasa kan misalnya kita nih safar yang jaraknya cukup jauh ini, Ustaz. Ya. Dalam hal ini kita menggunakan pesawat gitu, Ustaz. Iya. Kendaraannya pesawat gitu. Yang tidak memungkinkan kalau sepeda motor atau mobil kan kita bisa menepi untuk sholat ke masjid gitu, Ustaz. Nah, ini kalau pesawat nih, contoh jamaah umroh lah, Ustaz. Iya. Jamaah umroh itu kan baik itu dalam keadaan pergi atau pulang memakan waktu sekitar 9 jam atau 8 jam seperti itu kan, Ustaz. Nah, dapatlah waktu sholat. Iya. Nah, mau nggak mau kan kita harus sholat di pesawat gitu, Ustaz. Betul. Yang paling afdol itu sebenarnya terkadang kita banyak lihat jamaah itu sholatnya duduk. Yang paling afdol itu sebenarnya cara sholat di pesawat itu seperti apa, Ustaz? Jamaah umroh yang berangkat umroh menggunakan pesawat, ya sekarang memang kita pasti semuanya menggunakan pesawat ya. Kalau dahulu menggunakan kapal laut ya. Kalau hendak mengerjakan sholat, maka perlu diperhatikan di dalam sholat itu ada yang namanya rukun, rukun sholat, dan rukun sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal seluruhnya. Batal seluruhnya. Berbeda halnya dengan sunnah ya. Kalau sunnah ditinggalkan nggak apa-apa. Nah, sedangkan berdiri di dalam sholat itu adalah di antara rukun-rukun yang sangat ditekankan, yang tidak boleh tidak, kecuali dengan adanya uzur. Oleh karenanya bagi para jamaah umroh hendaknya tatkala sholat di pesawat, maka dia terlebih dahulu berdiri, dan kalau memang berdirinya itu nyaman dan tidak ada mudarat darinya, maka silahkan berdiri terus gitu ya, kecuali nanti pas tentunya kalau ruku sujud itu kondisi tidak bisa ya berdiri. Namun di saat berdirinya itu tidak nyaman atau tidak bisa kecuali hanya sebentar saja, maka cukuplah dengan ketika takbiratul ihram dia berdiri, maka ketika itu dia boleh untuk duduk. Memang di sini kita tidak memungkiri adanya khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama itu memang ada yang mengatakan sudah boleh langsung dengan duduk. Itu akan tetapi ya ini adalah perkara rukun. Hendaknya berdiri kemudian takbiratul ihram. Jikalau posisinya itu tidak memungkinkan berdiri
lama gitu ya, maka silahkan duduk, kemudian lanjutkan aktivitas setelahnya ya dengan cara duduk begitu. Wallahu alam. Berarti dimulai dengan berdiri terlebih dahulu, Iya. baru dilanjutkan seterusnya seperti itu, Ustaz. Iya, Masya dengan Allah. duduk. Ada satu lagi nih Ustaz, masih berkaitan dengan sholat di dalam pesawat nih Ustaz. Terkadang kan pihak maskapai pesawat atau pramugari itu menginformasikan bahwa penggunaan kamar mandi atau toilet di dalam pesawat itu kita nggak boleh sampai, ibaratnya jangan digunakan untuk wudhu lah di situ Ustaz. Iya. Jangan sampai becek segala macam lah di kamar mandi itu. Nah, ini jadi apa ya? Jadi pertanyaan di sebagian jamaah, baiknya kalau ketika memasuki sholat kita tuh tayamum atau memaksakan berwuduk di kamar mandi pesawat gitu Ustaz? Iya. Asal dari toharoh, bersuci untuk mengerjakan sholat, itu adalah dengan menggunakan air. Tidak boleh berpindah dari air kepada tayamum kecuali dengan dua sebab. Yang pertama adalah ketidakadaannya air, dan yang kedua adalah ketidakmampuannya menggunakan air. Bukan berarti nggak ada air yang kedua, tapi ada air namun dia tidak mampu. Bisa jadi karena sakit, bisa juga kalau seandainya dia menggunakan air maka akan terjadi bahaya gitu kan. Seperti air yang dia miliki hanya cukup untuk minum gitu kan, maka ketika itu dia boleh untuk tayamum. Nah, terkait masalah umroh, biasa kita dapatkan banyak perjalanan umroh pulangnya itu pada malam hari. Pada malam hari ya, kemudian nanti sampai di tanah air itu pagi atau menjelang siang. Maka hendaknya para jamaah umroh itu sebelum naik ke atas pesawat, mereka terlebih dahulu berwudu, kemudian menggunakan kaos kaki atau menggunakan sepatu, sehingga nanti kalau di atas pesawat mereka bisa berwudu, kemudian ketika tinggal anggota wudu yang hendak dia basuh, maka cukup dengan masul khufain. Cukup dengan masul khufain, yaitu dengan membasahi kedua telapak tangan, ya, kemudian letakkan di jari kaki yang depan, lalu tarik ke belakang. Sudah selesai. Ini mengganti membasuh. Maka kalau ini dilakukan, apa yang dikhawatirkan oleh maskapai, kalau seandainya jamaah umrah itu semuanya berwudu, maka akan basah lantainya, kemudian nanti akan mendatangkan mudarat bagi pesawat, kan gitu, dan juga bagi penumpangnya. Insya Allah kalau itu dilakukan akan terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Jadi sekali lagi, tayamum itu boleh dilakukan ketika kita tidak bisa menggunakan air, baik ketidakadaan air ataupun ketidakmampuan menggunakan air, begitu. Wallahu a'lam. Berarti boleh menggunakan trik atau cara seperti itu. Iya, boleh juga tayamum Ustaz. Nah, ketika tayamum ya, kita juga nggak bisa mengumumkan dibolehkan semuanya, dikhawatirkan semuanya nggak tahu tentang ilmu tadi, ya, cara yang tadi, ya, nanti khawatirnya memang benar akan terjadi becek, sehingga akan membahayakan maskapai dan juga penumpangnya. Nah, di saat itu maka boleh untuk tayamum kalau memang benar-benar akan membuat terjadinya yang dikhawatirkan, itu bahaya. Insyaallah. Jazakallahu khair Ustaz. Oh, iya. Ini Ustaz, nah seputar dengan safar juga nih kan. Terkadang kan dalam perjalanan kita, misalnya dari Medan kita mau situasi ini di Brastagi lah kan. Kita belum sholat asar ini atau zuhur. Saat kita singgah di suatu masjid yang di keadaan safar, mereka lagi melaksanakan sholat zuhur, misalnya zuhur. Iya. Apakah kita mengikuti mereka atau kita buat sholat sendiri gitu deh? Iya. Mana lebih baik dia? Apakah kita mengikuti mereka atau kita membuat jamaah sendiri? Karena kan keadaan kita ini kosor, Ustaz. Iya. Yang pertama, para ulama itu berbeda pendapat ketika seseorang dia dalam kondisi safar. Apakah qasar ini azimah ataukah bukan? Artinya qasar ini bagi seorang musafir adalah hukum asal
ataukah dia hukum asalnya adalah sempurna 4 gitu ya, kemudian dijadikan 2. Ini terkait tentang sejarah awalnya perjalanan ini disyariatkannya sholat 5 waktu. Karena dulu awal disyariatkannya sholat 5 waktu itu, sholatnya itu semua dua-dua, kecuali maghrib. Nah, di saat berangkat ke Madinah, barulah disyariatkan untuk yang zuhur sama asar sama isya itu 4. Tersisalah subuh 2, kemudian yang maghribnya 3. Begitu. Nah, seperti itu. Kalau kita sholat bersama jamaah penduduk setempat, gitu ya, maka hendaknya lakukan bersama jamaah untuk mendapatkan fadilah sholat berjamaah, akan tetapi harus mengikuti jumlah rakaat yang dilakukan oleh imam. Meskipun yang musafir tadi masuk ke dalam jamaah baru 2 rakaat. Yang seandainya dia berpikir ini bisa qasar nih kan gitu kan, maka ketika itu tidak dibolehkan disebabkan karena dia berada di belakang imam setempat. Maka dia harus sempurna menjadi 4 rakaat. Ini satu lagi nih, pertanyaan yang mungkin ini kan kita terjadi nih di subuh hari kan, dengan kondisi cuaca yang masya Allah lah luar biasa dinginnya. Di saat kita kepingin wudhu nih, kan apakah kita kan wudhu nih ada yang 3, ada yang bilang pertama 3 bisa 2 atau 1 gini kan, usapannya itu mana yang lebih baik? Karena kondisi ini cuacanya dingin nih, apakah kita mengambil amannya aja, misalnya 1 karena dengan kondisi dingin, atau kita menggenapkan jadi 3, Iya. Di setiap ibadah itu ada yang namanya rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. Ya. Nah, terkait masalah wudhu, itu ada anggota wudhu yang kita basuh itu dengan 3 kali. Ya. Akan tetapi pada hakikatnya yang diwajibkan adalah sekali. Sedangkan 2 dan 3-nya itu adalah sunnahnya. Itu perkara sunnah. Karena kita dapatkan nanti riwayat di mana Nabi SAW dia membasuh tangannya 3 kali. Dan dalam riwayat yang lain membasuh tangannya 1 kali. Dan ada 2 kali. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban dalam membasuh hanya sekali. Sedangkan 2 dan 3-nya adalah merupakan sunnah. Maka dengan demikian, ini juga menjadi kemudahan yang Allah berikan kepada kita di saat kita tidak mendapatkan air kecuali hanya terbatas sedikit. Maka cukupkan dengan yang wajibnya saja. Yang kita ambil dengan segenggam tangan, ya kan? Kemudian kita alirkan. Karena membasuh itu adalah mengalirnya air. Mengalirkan kemudian kita ta'mim, yaitu kita ratakan kepada anggota wudhu tersebut. Maka itu cukup. Insya Allah itu cukup. Oleh karenanya ketika di pesawat juga kan, andai kata mau berwudu tadi, maka cukupkan dengan yang wajib saja. Yang muka sekali, ya basuh tangan sekali. Pokoknya setiap yang dilakukan secara sempurna itu 3 kali, maka cukup dengan 1 kali. Dan insya Allah sah wudunya dan bisa melaksanakan sholat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk kaum muslimin di sana. Amin. Dengan kita tutup dengan kita ucapkan alhamdulillah, syukurillah untuk saudara-saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.